Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yayawi Hardi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah AI. Selamat siang teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul saat ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya penjadwalan sidang skripsi di perguruan tinggi itu seringkali menjadi tantangan karena melibatkan banyak pihak dan aturan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, kami mengatasi masalah tersebut dengan pendekatan yang sistematis dan efisien sehingga dapat diimplementasikan. Nah, kami akan membahasnya melalui 4 bagian utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian metode, dan terakhir hasil pembahasan, kemudian kesimpulan. Langsung saja kami mulai. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Penjadwalan tinggi, terutama universitas yang seringkali menghadapi kendala keterbatasan sumber daya dan waktu. Proses ini melibatkan pengaturan mahasiswa, kemudian pengaturan pembimbing, dosen penguji, dan juga berbagai aturan lainnya, misalnya jumlah sesi per hari, pembagian majelis, dan penghindaran konflik atau bentrok jadwal. Nah, oleh karena itu, diperlukan metode yang sistematis untuk menghindari masalah tersebut dan menyelesaikan masalahnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan CSP atau Constraint Satisfaction Problem dengan Heuristic Based Optimization untuk menghasilkan jadwal sidang yang optimal dan meminimalkan konflik jadwal antar dosen dan mahasiswa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode yang akan disampaikan oleh Zidan. Baik, untuk selanjutnya, untuk metode yang digunakan itu pendekatan constraint satisfaction buat menyelesaikan masalah dengan sejumlah batasan atau constraint. Nah, di sini mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti dosen penguji, jumlah sesi per hari, dan juga jumlah majelis per harinya. Langsung masuk saja ke bagian algoritma, alur penjadwalan ini seperti apa. Oke. Untuk pertama-tama itu kita import 3 library, typing, data class, dan collection itu untuk mengatur pengelolaan tipe data dan juga struktur datanya. Kita di sini menggunakan kelas session yang berisi mahasiswa, pengujinya, hari, nomor sesi, dan majelisnya. Lalu pertama-tama itu ada inisialisasi variabel terlebih dahulu, lalu setelah itu kita validasi inputnya, sebab kita cek dulu apakah si jumlah mahasiswa dengan pembimbingnya itu sesuai atau tidak. Juga kita atur supaya si dosen tambahan itu minimal ada 3. Lalu untuk selanjutnya itu bagian perulangan utamanya. Nah, di sini kita perulangan utamanya itu berjalan hingga semua mahasiswanya itu dijadwalkan atau hingga batas hari maksimumnya itu tercapai. Setiap hari, programnya itu mencoba menugaskan mahasiswa ke majelis yang sudah ada atau dengan membuat majelis baru jika belum ditemukan. Lalu dipilih mahasiswa yang eh, memiliki pilihan paling terbatas, yaitu constraint pertamanya. Untuk mengurangi kemungkinan deadlock, gitu, program ini memilih mahasiswa yang memiliki opsi majelis paling sedikit terlebih dahulu. Lalu kita cari majelis yang paling optimal. Kita cek majelis yang ada, dicari semua majelis pada hari tersebut yang memiliki pembimbing satu mahasiswa yang belum penuh. Soalnya satu hari kan diaturannya itu maksimal 4 sesi. Lalu jika tidak ada majelis yang cocok dari jumlah majelis pada hari itu, kita bisa langsung buat si majelis baru. Nah, majelis baru ini dibuat dengan pertama itu mengambil pembimbing satu dari mahasiswa tersebut dan dipastikan bahwa penguji kedua dan ketiganya itu bukan dari pembimbing si mahasiswa tersebut. Nah, lalu jika nggak ada cukup dosen buat bentuk majelis itu, maka si jadwal mahasiswa tersebut akan ditunda untuk keesokan harinya. Lalu untuk jika majelisnya itu sudah ditemukan atau dibuat, lalu tambahkan sesi si ujian ke majelis tersebut. Sebab satu majelis itu minimal menguji satu mahasiswa dalam satu hari. Jadi dipastikan juga majelis tersebut dibentuk dan juga menguji pada hari itu. Lalu jika misalnya majelisnya itu sudah penuh dan ada mahasiswa yang akan diujikan, maksudnya penuh di sini sesinya sudah maksimal, sudah mencapai 4 kali, maka dia akan pindah hari ke berikutnya. Akan dijadwalkan menuju hari berikutnya. Lalu untuk kita coba, pertama-tama kita punya input data mahasiswa 15 bersama masing-masing pembimbing satu dan pembimbing duanya, serta 3 dosen lainnya. Mari kita coba jalankan. Dan untuk hasil dan pembahasan
Dipersilakan. Uh, Test case yang saat ini dijalankan. Jadi di sini tuh ada sampai hari kedua, di mana hari pertama itu terbentuk 4 majelis. Majelis 1, majelis 2, majelis 3, dan majelis 4. Untuk hari keduanya juga terbentuk 3 majelis, yaitu majelis 1, majelis 2, dan majelis 3. Scroll ke bawah. Nah, untuk hari yang pertama itu, majelis satu itu memiliki 4 sesi, di mana 4 sesi ini adalah maksimal sesi dalam satu majelis. Sesi yang pertama itu, karena dia menguji mahasiswa satu, maka penguji satu diperankan oleh Pak Yaya Wihardi, karena itu sebagai dosen pembimbing dari mahasiswa satu. Lalu penguji 2 dan penguji 3-nya diambil dari dosen lain. Untuk yang majelis 1 sesi 2-nya, di mana itu menguji mahasiswa 2, role-nya diganti menjadi Pak Asep Wahyudin, karena Pak Asep Wahyudin ini adalah dosen pembimbing 1 dari mahasiswa 2. Penguji 2 dan penguji 3-nya dari Bu Rosa dan juga Pak Yaya. Lalu untuk majelis 1 yang sesi 3-nya menguji mahasiswa 3 dengan penguji 1-nya diambil dari Bu Rosa Aryani sebagai dosen pembimbing 1 dari mahasiswa 3. Lalu majelis 1 sesi 4-nya itu menguji mahasiswa 8, di mana untuk menguji satunya diambil dari Pak Asep Wahyudin lagi, karena mahasiswa 8 dan mahasiswa 1 tadi memiliki dosen pembimbing 1 yang sama, yaitu Pak Asep. Lalu untuk majelis kedua, ini dia terbentuk 3 sesi. Sesi yang pertama itu menguji mahasiswa 4, di mana penguji satunya adalah Pak Lala atau sebagai juga dosen pembimbing 1 dari mahasiswa 4. Lalu majelis 2 sesi 2-nya role-nya dipindah menjadi penguji satunya adalah Parasim untuk menguji mahasiswa 5, lalu majelis 2 sesi ketiganya role-nya diubah lagi jadi Patenma, di mana dia menguji mahasiswa 6 dan juga berperan sebagai dosen pembimbing 1 dari mahasiswa 6. Lalu untuk majelis 3 itu dia terbentuk satu sesi, yaitu menguji mahasiswa 7, di mana untuk penguji satunya atau dosen pembimbing satunya adalah Dr. Xavier. Penguji 2 dan penguji 3-nya diambil dari pembimbing 2 mahasiswa lain. Lalu untuk majelis keempat di hari 1, sesi satunya dia menguji mahasiswa 9, di mana yang menjadi penguji 1 atau menjadi dosen pembimbing satunya dari mahasiswa 9 adalah Bu Rosa Aryani Sukamto. Lalu untuk hari keduanya, untuk majelis 1, dia itu terbentuk 2 sesi. Sesi pertama itu menguji mahasiswa 10, dengan penguji satunya adalah Dr. Lala. Lalu untuk sesi keduanya menguji mahasiswa 15 dengan penguji satunya adalah Pak Asep Wahyudin. Lalu di hari kedua dia juga membentuk majelis kedua sebanyak 3 sesi. Untuk sesi yang pertama itu dia menguji mahasiswa ke-11 dengan penguji satunya atau dosen pembimbing satunya adalah Dr. Safia. Lalu sesi keduanya mahasiswa 12 dengan penguji satunya atau dosen pembimbing satunya adalah Dr. Rasim, dan sesi ketiga itu dia menguji mahasiswa 14 dengan penguji satu atau dosen pembimbing satunya adalah Dr. Rasim. Lalu yang terakhir dia juga membentuk majelis 3. Di sini majelis 3 hanya terbentuk satu sesi, yaitu menguji mahasiswa 13, dengan penguji satunya adalah Dr. Tenma dan juga menjadi dosen pembimbing 1 dari mahasiswa 13. Jadi di sini kita tuh sistemnya dalam satu hari ada beberapa majelis yang terbentuk itu. Dan setiap majelis itu dia berlangsungnya bersamaan, namun ada yang selesai terlebih dahulu atau ada yang selesai belakangan mengikuti sesi yang ada pada hari itu. Selanjutnya, untuk kesimpulan, KCI ini yang dikembangkan berhasil mengotomatisasi proses penjadwalan ujian sidang skripsi dengan efisiensi tinggi dan kepatuhan terhadap aturan akademik. Solusi ini dapat diadaptasi untuk kebutuhan lain yang melibatkan penjadwalan kompleks yang di perguruan tinggi. Mungkin dari kelompok saya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.